Pengertian dari intervensi yaitu adalah suatu layanan tindakan campur tangan terhadap suatu masalah. Untuk intervensi dini bagi anak gangguan pendengaran yaitu adalah untuk mengetahui pendengaran anak tersebut normal atau memiliki gangguan desibel sejak dini. Jenis intervensi dini itu ada dua, yaitu intervensi dini secara medis dan intervensi dini prostetik. Di sini saya akan menjelaskan intervensi dini secara medis. Secara medis, seorang anak dapat diketahui mengalami gangguan atau tidak melalui seorang ahli dokter THT. Pengukuran pendengaran pada bayi dibagi menjadi tiga, yaitu ada behavioral observasi audiometri. Pengukuran pendengaran anak pada bayi dengan mengamati tingkah laku. Kita misalkan kita memberikan kerincingan kepada anak. Nah, di situ kita mengamati reaksi pada bayi tersebut. Yang kedua ini adalah free field test. Ini hampir sama. Pendengaran ini hampir sama dengan BOA, yaitu mengamati perubahan tingkah laku atau respon bayi terhadap rangsangan. Jadi ini terletak pada perubahan tingkah laku atau respon. Dengan cara alatnya juga berbeda. Ini dengan menggunakan baby reactometer. Yang ketiga itu adalah brain evoked response audiometry atau disingkat BERA. Jadi yang ini sangatlah objektif karena apa? Menggunakan perangkat komputer. Jadi saat bayi tertidur kita memasangkan alat BERA. Kemudian pada layar komputer akan memunculkan gelombang cetus potensial listrik pada komputer tersebut. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari aku, yaitu pengukuran pendengaran pada anak. Pengukuran pendengaran pada anak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, conditional test. Conditional test itu yaitu pengukuran pendengaran pada anak dikondisikan atau dilatih terlebih dahulu dengan permainan sebelum pemeriksaan dimulai, agar anak merasa enjoy di dalam ruangan tersebut. Misalnya, dengan memasukkan kelereng ke dalam kotak, setiap anak tersebut mendengar bunyi. Setelah anak mengerti instruksinya yang diinginkan, barulah pemeriksaan dapat dilakukan dengan memberikan rangsangan terhadap bunyi. Yang kedua adalah tes berbisik. Tes berbisik ini bersifat kuantitatif dan di mana hasil pemeriksaan diperoleh derajat ketulian atau desibel secara kasar. Tes ini dilakukan pada ruangan yang cukup tenang dan hening. Penggunaan kata-kata dalam mengetes tes berbisik itu harus penggunaan kata-kata yang sudah dikenal oleh anak, terdiri dari dua kata. Pemeriksaan dimulai pada jarak 6 meter, kemudian pemeriksa maju setiap 1 meter sampai si anak benar-benar dapat mengulangi kata-kata yang sudah dibisikkan dari awal sebelumnya. Ketiga, garpu tala. Pengukuran pendengaran garpu tala yaitu dengan mencatat reaksi anak terhadap getaran-getaran bunyi yang dihasilkan oleh garpu tala. Penggunaan garpu tala ini sudah jarang dilakukan karena kelemahannya, seperti kekerasan bunyi pada garpu tala yang tidak tetap, kekerasan bunyi garpu tala yang berkurang dengan cepat, dan hanya dapat diperdengarkan satu nada saja. Intervensi jenis yang kedua yaitu intervensi dini secara prostetik. Intervensi dini secara prostetik yaitu dengan memberikan alat bantu mendengar atau ABM sesuai dengan derajat anak yang mengalami ketulian. Intervensi dini secara prostetik ini bertujuan membantu anak dalam memperoleh bahasa melalui penggunaan alat bantu mendengar secara tepat dan benar. Intervensi dini prostetik dengan memberikan alat bantu mendengar kepada anak tunarungu sangat penting. Tanpa penggunaan alat mendengar, kondisi anak tunarungu tidak banyak berubah karena tidak adanya rangsangan yang diterima oleh anak, sehingga anak dapat menunjukkan hasil reaksi terhadap bunyi yang diterimanya. Klasifikasi ketunarunguan berdasarkan kehilangan pendengaran. Yang pertama, ada ketunarunguan ringan. Ketunarunguan ringan kehilangan pendengaran dari 27 sampai 40 dB.
dia ini biasanya tidak bisa mendengar dari jarak jauh, dan juga dia memerlukan tempat duduk strategis dan terapi bicara. Yang kedua, ada ketunarunguan sedang. Ketunarunguan sedang kehilangan pendengarannya dari 41 sampai 55 dB. Dia hanya dapat mendengar dari jarak 3 sampai 5 feet secara face to face, dan dia juga menggunakan alat bantu dengar. Yang ketiga, ada ketunarunguan agak berat. Ketunarungan agak berat kehilangan pendengaran 56 sampai 90 dB. Dia hanya dapat mendengar dari jarak dekat. Yang keempat, ada ketunarunguan berat. Ketunarunguan berat itu kehilangan pendengaran dari 71 sampai 90 dB. Dia hanya dapat mendengar dari jarak dekat dan juga suaranya keras. Yang terakhir, ada ketunarunguan berat sekali. Dia kehilangan pendengaran dari 90 ke atas, udah 90 ke atas, dan dia lebih itu kayak lebih bergantung sama penglihatan untuk mendapatkan informasi-informasi. Slide selanjutnya adalah tujuan intervensi dini bagi anak gangguan pendengaran. Bertujuan untuk membantu agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kapabilitasnya, dan mendorong membantu orang tua dalam mengembangkan anak, mengatasi masalah-masalah psikologi yang muncul, dan memaksimalkan manfaat anak dalam lingkungan bermasyarakat.